Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semuanya. How are you today? Are you okay? Saya harap kalian okay, fine in all condition. And how was your day? Apakah ada hal yang menarik yang ingin kalian ceritakan? Atau, saya ingin tahu kalian biasanya kalau gabut atau lagi nganggur atau lagi luang, apa yang kalian lakukan? Apa yang paling kalian sukai untuk dilakukan ketika gabut? Kalau saya biasanya mendengarkan lagu lewat Spotify. Kalian bisa lihat di Google atau di Play Store seperti apa Spotify. Kemudian saya suka juga main ukulele. Saya suka nyanyi. I like sing a song. And then baru-baru ini saya sedang belajar melukis. Sudah 15 hari saya belajar melukis, dan di buku ini buku kecil saya yang menghasilkan karya saya. Karya tapi jelek ya. Gak apa-apa lah. Yang penting ada progres tiap hari. Nah, ini lukisan saya. Kalian bisa lihat. Kelihatan kan? Jadi itu lukisan-lukisan saya. Ada sebenarnya 15 hari itu sudah menghasilkan sekitar berapa ya? 23 lukisan. Karena saya kalau semangat banget buat ngelukis. So, saya ingin tahu hobi kalian apa atau kegiatan kalian ketika lagi luang atau lagi gabut. Nanti kita share ya. So, untuk video pembelajaran kali ini, before we start our class today, seperti biasa, kita akan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa mudah dipahami, dan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Before we start our class today, let's pray together. Okay, finish. So, seperti biasa, saya selalu mengingatkan untuk tetap presensi, untuk mengisi presensi atau absen. Absen itu sebenarnya kata tidak hadir, yang lebih betul itu presensi. Jadi, untuk mengisi presensi seperti biasa, kalian isi nama kalian berdasarkan nomor absen kalian di grup WA, dan informasikan kepada saya siapa yang sakit, siapa yang tidak hadir di pelajaran kita pada hari ini. So, semoga kalian tetap semangat dan terus belajar bahasa Inggris. Oke. Semoga hari ini kalian tetap semangat belajar, karena hari ini kita akan belajar tentang cause and effect, atau yang disebut sebab akibat. Sebelum kita masuk pada material, di sini sudah saya sediakan an example, sebuah contoh dari cause and effect text. Di sini merupakan conversation atau percakapan tentang cause and effect atau sebab akibat. Hi Ray, what are you doing? Hey Jen, I'm reading an article on smoking. Smoking? Why? For presentation in science class. So, tell me, what you learn about smoking? Did you know that smoking is one of the main causes of sickness in smokers? For example, 1. Smoking weakness, the lungs due to which there is a build-up of poisonous substance. And the second, smoking causes heart attacks, strokes, and ulcers.
Really? It sounds crazy. It is. If we do not educate people about the effects of smoking, there will be a lot of people suffering from this disease. Yes, you are right. We have to do it. Nah, di sini menjelaskan tentang sebab akibat dari merokok. Bisa kalian pahami ya? Kemudian, sebelum kita memasuki apa itu cause and effect sebenarnya, kemudian apa sih tujuan dari cause and effect? Pada pembelajaran kali ini, the learning objective atau tujuan kita mempelajari tentang teks sebab akibat adalah identify social function text, structures, and linguistic elements related to causal information. Applying social function, text structures, and linguistic elements related to causal information by analyzing the meaning of information. Make a cause and effect text based on the social function, structure, and linguistic features that are correct in the context. Ada 4 submaterial that we will discuss about it. For the first is definisi, yang kedua yaitu fungsi sosial, yang ketiga language features atau unsur kebahasaan, dan yang keempat yaitu structure text. Nah, yang pertama, apakah kalian sudah mengetahui apa itu cause and effect text? Cause and effect text adalah paragraf yang berisi analisa-analisa penulis tentang sebab akibat. Nah, jadi paragraf ini itu diawali dengan sebab-sebab yang dijabarkan di awal kalimat dan kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan umum yang merupakan akibat dari penyebab yang telah terjadi yang telah dijabarkan tersebut. Cause sendiri is the reason or motive for an action, why something happens and happens first. Jadi, sebab itu merupakan alasan atau motif dari suatu tindakan, mengapa sesuatu bisa terjadi dan mengapa bisa terjadi. Contohnya adalah it rained. Kemudian, effect atau akibat is the result or conclusion of an action. What happened happens due to cause. Jadi hasil atau kesimpulan dari suatu tindakan, apa yang telah terjadi dan mengapa bisa terjadi. Example, I got wet. Jadi kalau digabung antara cause and effect, it rained, so I got wet. Sekarang hujan, jadi saya kebasahan. Akibatnya saya kebasahan. Kemudian, what is social function of cause and effect text? Cause and effect explain or give information about something's happen. Jadi, sebab akibat menjelaskan atau memberikan informasi tentang sesuatu yang terjadi. What is the language features? Apa sih unsur kebahasaan dari teks sebab akibat? Nah, yang pertama, di situ sudah ada sebuah tabel perbedaan atau perbandingan unsur kebahasaan tentang cause and effect. Yang pertama yaitu cause biasa menggunakan because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for this reason, unless, etc. So for effect, akibat, mereka biasanya menggunakan as a result, kesimpulannya, then, kemudian, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, therefore,
in order to. Nah, selain itu, language form of cause and effect text memiliki beberapa gaya bahasa seperti menggunakan tenses past tense, present tense, and future tense. Jadi, ada 3 tenses yang biasa digunakan di dalam teks sebab akibat. Seperti past tense, masa lampau, present tense yang terjadi pada sekarang, future tense yang akan datang. Kemudian, di dalam teks sebab akibat banyak menggunakan kata kerja atau verb dalam kalimat aktif dan pasif. Selanjutnya yaitu pada teks sebab akibat biasanya menggunakan transisi seperti due to, because, consequently, as a result, and cause. Jadi yang ada di tabel ini merupakan transisi, kata transisi untuk lebih menjelaskan sesuatu tentang akibat, sebab akibat. Nah, di sini contohnya a sentence is caused by massive forest burning. Artinya adalah asap merupakan akibat dari pembakaran hutan besar-besaran. Jadi di situ di relationship kalian bisa lihat cause penyebabnya merupakan massive forest burning dan efeknya atau akibatnya adalah menimbulkan asap. Kemudian structure text dari teks cause and effect. Nah, di sini structure text yang pertama, transisi due to, because of, owing to, and thanks to or followed by noun. Sorry, ini kebalik ya. Kebalik tabelnya. Untuk yang nomor 1 itu tabelnya ada di bawah. Kemudian untuk yang nomor 2 tabelnya yang di atas ya. Nah, untuk yang pertama, due to, because of, owing to, and thanks to are followed by noun, itu selalu ditambahkan noun plus noun. Kemudian yang nomor 2 adalah because, since, as for, are followed by a verb, subject, and verb. Di sini contohnya, owing to. Owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. Nah, owing to biasanya ditambahkan noun. Kalian bisa lihat owing to her hard work and intelligence. Kemudian thanks to. Thanks to Siti and John's effective planning. Nah, di situ ada kata thanks to kemudian diikuti dengan kalimat Siti and John's effective planning. Kemudian as, there was a lot of homework and tests. As a result, most of the students were unhappy and couldn't go anywhere during the weekend. Di mana kata as? As ada setelah kalimat there was a lot of homework and tests. As a result, nah, kemudian selanjutnya yaitu I have a stomachache because I ate too much food. Ada kata because atau transisi because. Kemudian, generic structure dari teks sebab akibat itu ada 3. Yang pertama itu memiliki gagasan utama pada topik sentence yang akan dibahas dalam keseluruhan paragraf. Jadi seperti opening statement dalam teks sebab akibat. Kemudian memiliki supporting detail atau kalimat-kalimat pendukung yang berupa penyebab. Seperti yang ada di sebuah contoh yang telah saya tampilkan tadi, sebuah percakapan tentang smoking. Di situ Ray memberikan 2
kalimat pendukung atau supporting detail yang menjelaskan tentang ada keburukan jika seorang perokok terus-terusan merokok. Kemudian yang ketiga yaitu diakhiri dengan concluding sentence atau kesimpulan yang berupa akibat. Jadi di bagian akhir structure text of text sebab akibat itu ada conclusion atau kesimpulan. Nah, setelah kita mempelajari tentang cause and effect text, sudah saya siapkan beberapa pertanyaan yang akan menantang kalian, yang akan membuat kalian mereview kembali pemahaman kalian tentang teks sebab akibat. Yang pertama yaitu, what is cause and effect text? What is the language features of cause and effect text? What is the social function of cause and effect text? What is the structure text of cause and effect text? Jadi 4 pertanyaan itu kalian jawab di sebuah lembar kertas. Jika tidak ada di slide, kalian bisa dengarkan baik-baik video pembelajaran kali ini. Kemudian yang terakhir yaitu, please make a simple of cause and effect text that you can with freedom. Jadi, saya ingin kalian membuat sebuah teks sebab akibat yang sangat sederhana yang bisa kalian jelaskan dengan ide kalian agar saya tahu seberapa paham kalian tentang cause and effect text. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami ya? Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal di pikiran kalian, bisa kalian share di grup WA dan kita akan diskusikan bersama apa yang menjadi kesulitan dalam memahami cause and effect text. Pada video pembelajaran kali ini bisa kita cukupkan kegiatan belajar kita tentang cause and effect text. So, thank you so much for your attention and listen this video. I hope ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini dan apa yang kalian pelajari pada hari ini semoga bermanfaat di kemudian hari. And before we close our class today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.